Shalom teman-teman, sebelum ibadah, berikut tata cara selama ibadah. 1. Sudah mandi dan berpakaian rapi. 2. Siapkan Alkitab. 3. Siapkan persembahan dan duduk dengan tenang. 4. Memuji Tuhan dengan penuh semangat. 5. Papa mama mendampingi adik-adik selama ibadah. Sudah siap teman-teman? Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh dengan hati yang tulus. Mari kita angkat lagu Walau Ku Tak Dapat Melihat. Adalah yang terbaik.
berdoa. Terima kasih Bapa, kalau Kau sudah mengumpulkan kami, walaupun kami secara online Tuhan, kami bersyukur kami bisa beribadah. Itu semua karena berkat Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami, berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo teman-teman, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita percaya hanya Yesus penolong kita satu-satunya yang sungguh. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita ulangi lagu ini dari awal ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Yeay. Oke teman-teman, kita percaya dong masa depan kita sungguh ada, amin? Amin. Oke, kita mau nyanyikan lagu Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Kita ulangi lagu ini dari awal ya. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Yeay! Masih semangat kan adik-adik? Masih dong. Kita mau angkat pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang,
teman-teman, kita siapkan hati kita mau menyiapkan persembahan kita mau berdoa agar persembahan kita layak di hadapan Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Sekarang kami mau memberi persembahan Tuhan, Kau yang berkati agar persembahan yang akan kami beri dapat menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Yuk teman-teman, kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita mau fokus untuk memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom adik-adik semuanya. Puji Tuhan ya, kita bisa bertemu lagi secara online. Kak Ana senang banget bisa bertemu adik-adik semuanya dari wilayah per wilayah gitu ya. Saat ini Kak Ana mau mengajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, sudah memberikan persembahan, saat ini waktunya adik-adik memberikan hati adik-adik untuk Tuhan. Sebelumnya, adik-adik boleh menyiapkan Alkitabnya dulu. Yuk, Alkitabnya diambil. Yang mungkin yang kecil boleh dibantu oleh papa mamanya atau kakaknya. Yuk adik-adik, kita semuanya mau duduk tenang di hadapan Tuhan. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa.
Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan bagi kami semua. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang berkati setiap kami dari yang terkecil sampai anak-anak yang besar. Tuhan berkati semuanya. Apapun yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu saat hari ini, kami boleh menangkapnya dengan baik, kami boleh mengertinya dengan baik, dan kami akan melakukannya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan yang hadir di rumah kami masing-masing, melawat setiap kami, bahkan Tuhan yang mengertikan semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, coba lihat Kak Ana bawa apa? Pasti semuanya di rumah tahu apa? Handphone, betul sekali adik-adik. Kak Ana bawa handphone. Kenapa Kak Ana bawa handphone? Nah, sebelum Kak Ana masuk ke firman Tuhan, Kak Ana mau tanya sama adik-adik yang di rumah. Adik-adik, siapa yang hobinya main games lewat handphone? Ada? Yang ada boleh angkat tangan. Wah, ternyata banyak sekali yang hobinya main HP gitu ya, main games di handphone. Boleh turunkan tangannya adik-adik. Nah adik-adik, kalau ditanya ya, kenapa sih Kak Ana kok tanya aku suka main games atau apa? Nah adik-adik coba diperhatikan. Sebenarnya main handphone itu boleh-boleh saja. Buat main games boleh, tapi adik-adik harus ingat, kita ada aturannya. Kenapa sih Kak Ana? Kok kita main HP harus ada aturannya? Nah, adik-adik tahu kenapa? Supaya pikiran kita tidak dipenuhi oleh game saja adik-adik. Nah, kalau adik-adik tidak bisa mengatur waktu ya, kalau kita main game terlalu lama dari pagi, siang, sore, bahkan malam, adik-adik sampai lupa makan, lupa mandi gitu ya. Nah itu nggak baik adik-adik. Nah ketika kita bermain HP terlalu lama gitu ya, kita lupa, bahkan kita tergoda, oh harus main. Nah adik-adik, siapa yang sampai lupa karena kelamaan main HP nih lupa mandi? Ada nggak? Nah kan Kak Ana lihat yang senyum-senyum pasti pernah nih sampai lupa mandi gitu ya, sampai lupa makan, bahkan sampai ketika dipanggil mamanya nggak denger gitu. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kisah Tuhan Yesus yang berhasil melawan dari godaan iblis. Gimana ceritanya? Yuk adik-adik kita simak bersama-sama. Setelah Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal selama 40 hari 40 malam dan dicobai iblis. Selama di padang gurun, Tuhan Yesus tidak makan apa-apa karena dia sedang berpuasa. Setelah 40 hari 40 malam, Tuhan Yesus pun merasa lapar. Di saat Tuhan Yesus sedang lapar, iblis datang dan memanfaatkan rasa lapar Tuhan Yesus untuk mencobai dia. Katanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti." Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memang anak Allah. Kalau tadi kita lihat ya, kok Tuhan dicobai oleh iblis? Nah, jawabannya kenapa? Karena sewaktu Tuhan Yesus dibaptis, ada banyak orang yang mendengar suara Bapa mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Tapi ketika kita mendengar iblis berkata tadi ya, adik-adik tahu ya, berkata seperti itu, Tuhan Yesus tidak menjawabnya dengan perkataan biasa, tapi dengan firman Tuhan yang dia menjawab. Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, coba adik-adik perhatikan jawaban dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak mau menyampaikan apa-apa selain firman Tuhan. Ya, memang sudah tertulis adik-adik di Alkitab, di kitab suci, adik-adik boleh lihat di Ulangan 8 ayat 3. Nah, Tuhan Yesus melawan iblis dengan firman Tuhan. Bunyinya apa? Tuhan Yesus melawan iblis dengan firman Tuhan, karena firman itu berkuasa. Adik-adik ingat ya, poin yang terpenting adalah karena firman Tuhan itu berkuasa. Nah, baik. Selanjutnya apa adik-adik? Setelah itu, iblis membawa Tuhan Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata, ia memperhatikan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan
kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jikalau engkau menyembah aku, seluruh itu akan menjadi milikmu. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Tentu saja kuasanya jauh lebih besar daripada kuasa yang dimiliki oleh iblis. Nah, tadi kalau adik-adik perhatikan, iblis mengatakan hal itu seolah-olah Tuhan Yesus kita tidak memiliki apa-apa. Padahal kalau kita tahu Tuhan Yesus adalah penguasa atas segalanya. Nah, tapi pada saat itu Tuhan Yesus tetap tidak mengatakan apapun sedikit pun selain firman Tuhan yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus berkata kepada iblis, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah sajalah engkau berbakti. Nah, adik-adik, ini juga adalah ayat yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu ayatnya di Ulangan 6 ayat 13. Tapi ternyata iblis belum menyerah. Dia membawa Tuhan Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan atau atap bait Allah. Lalu ia berkata kepada Tuhan Yesus, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kali ini, iblis menggunakan firman Tuhan untuk mencobai Tuhan Yesus. Iblis menyebutkan ayat yang tertulis dalam kitab Mazmur. Tapi, lagi-lagi Tuhan Yesus tidak mau mengatakan apa-apa selain firman Tuhan. Katanya, ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sebab, setelah itu iblis mundur dari Tuhan Yesus, tapi rupanya dia tidak hanya pergi begitu saja, tetapi iblis menunggu waktu yang baik untuk mencobai Tuhan Yesus lagi. Adik-adik, coba kita perhatikan lagi. Iblis ingin sekali menggodai Tuhan Yesus. Iblis pengen Tuhan Yesus melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis. Tapi adik-adik tahu, Tuhan Yesus tidak mau melakukannya. Meskipun Tuhan Yesus bisa melakukannya. Kenapa? Adik-adik tahu? Karena Tuhan Yesus tidak mau taat dengan iblis. Ya, adik-adik diingat ya, karena Tuhan Yesus tidak mau taat dengan iblis. Nah, kenapa? Kenapa adik-adik tahu Tuhan Yesus tidak mau taat dengan iblis? Karena jawabannya karena dosa adik-adik. Nah, pada akhirnya Tuhan Yesus mengalahkan iblis melalui kematiannya dan kebangkitannya. Iblis sudah kalah dan kita adalah umat-umat pemenang. Amin. Amin. Pasti semuanya semangat nih ketika kita dengar iblis kalah. Yes. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia meresponi firman Tuhan dengan cepat. Saat dicobai, Tuhan Yesus tidak banyak berbicara ya adik-adik, tapi hanya melakukan firman Tuhan aja. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga mau supaya Kak Ana, adik-adik, bahkan semua orang di dunia ini menaati firman Tuhan tanpa ragu-ragu. Kenapa? Karena ketika kita menaati firman Tuhan dengan tidak ragu-ragu, artinya kita taat kepada firman Tuhan. Kita taat kepada Tuhan. Nah, taat kita kepada Tuhan Yesus bisa dengan cara ketika kita di rumah nih adik-adik, ada papa, ada mama, bahkan ada siapapun yang di rumah. Kalau misalkan papanya atau mamanya menyuruh misalkan, Budi, bangun pagi. Nah, Budi langsung segera bangun nih. Nah, seperti itu taat artinya ya adik-adik. Kenapa? Karena di firman Tuhan ada yang berbunyi seperti ini. Taatilah ayah dan ibumu. Nah, itu Tuhan Yesus yang berbicara, bukan ke anak ya adik-adik. Tuhan Yesus ingin kamu taat kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu apa? Berkuasa dan bisa menghancurkan kuasa iblis. Amin? Amin. Nah, adik-adik, saat kita taat dan kita meresponi firman Tuhan, kita dapat menguasai diri kita. Kita dapat menguasai hidup kita terhadap keinginan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya, kamu dapat melawan rasa malasmu adik-adik. Ketika bangun pagi, papanya
atau kakak guru sekolah minggunya ingetin untuk saat teduh, aduh rasanya males banget nih kak, masih ngantuk. Nah, mungkin ada yang merasa seperti itu, atau ada yang malas untuk mandi. Kalau misalkan belajar PJJ di rumah, udah deh gurunya nggak tahu, kita mandi aja, nggak usah mandi gitu kan. Nah, mungkin ada yang merasa kayak gitu, malas mandi atau malas mengerjakan PR gitu ya. Atau ada yang, aduh kak, aku bohong aja deh ke papa atau ke mama demi kebaikan. Adik-adik, kita tidak boleh seperti itu ya. Karena apa? Aplikasi Buaro gitu ya, ada di Galatia 5 yang berbunyi tidak boleh gitu ya. Kita harus menjaga diri kita, penguasaan diri kita. Nah, itu buat Kak Ana juga, buat adik-adik juga ya. Bahkan di Alkitab juga ada, adik-adik, kita boleh sama-sama buka. Dari Alkitabnya boleh diambil. Nah, dari Yakobus 4 ayat 7, firman Tuhan berbunyi, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekali lagi ya, boleh yang belum dibuka, boleh dibuka. Yakobus 4 ayat 7 yang berbunyi, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, adik-adik, pada waktu kita tunduk kepada Tuhan, kamu memiliki kekuatan. Adik-adik punya power untuk melawan iblis. Setelah itu apa yang terjadi dengan iblis? Alkitab mengatakan, ia akan lari daripadamu. Wah, luar biasa banget ya adik-adik, firman Tuhan, kuasanya. Nah, adik-adik, Kak Ana mau ajak adik-adik yang di rumah, coba ganti katamu dengan nama kita masing-masing. Misalnya, Joshua. Nah, tadi ayatnya berbunyi Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada Joshua. Nah, bisa adik-adik? Coba ya, Misa boleh angkat tangannya? Luar biasa keren, kita coba ganti katamu dengan nama adik-adik. 3, 2, 1. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada Ana. Yes, amin adik-adik, luar biasa. Firman Tuhan tuh luar biasa banget. Kak Ana ingat, kita berarti semakin semangat, kita mau tunduk sama Tuhan. Karena gak ada kuasa yang gak bisa kita kalahkan kalau kita bersama Tuhan. Amin? Amin. Adik-adik, sebelum berdoa, Kak Ana mau tanya, apakah di antara adik-adik yang di rumah ada yang belum percaya Tuhan Yesus, atau ada yang belum percaya bahwa firman Tuhan bukan sekedar ayat saja, tapi ayat firman Tuhan mempunyai kuasa yang dahsyat? Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus ingin kita percaya. Kak Ana percaya, adik-adik yang di rumah percaya. Kalau kita belum percaya adik-adik, Kak, aku kayaknya nggak mampu deh. Aku nggak mampu, sekolah aku yang sangat susah, atau aku nggak bisa apa-apa nih, aku nggak bisa ngelakuin apa-apa. Adik-adik ingat, berarti kamu belum percaya. Nah, bagaimana supaya percaya? Firman Tuhan berkata hari ini ya, bukan hanya kita percaya saja sama Tuhan, tapi ketika kita taat sama Tuhan, berarti kita memiliki kuasa. Tuhan kita punya kuasa, kita juga punya kuasa untuk menaklukkan apapun yang ada di bumi ini. Nah, selain menaklukkan, apalagi ketika kita percaya sama Tuhan. Adik-adik tahu, kita juga dapat mendapat kehidupan yang kekal di surga. Kalau adik-adik di rumahnya sekarang sudah nyaman, tempat tidurnya enak, rumahnya nyaman, bahkan ada AC, bahkan dapat makanan yang luar biasa dari mamanya. Nah, di surga itu juga semakin dahsyat, semuanya berkelimpahan. Siapa sih yang gak pengen hidupnya berkelimpahan? Nah, pasti semuanya mau. Syaratnya apa adik-adik? Kita mau percaya sama Tuhan. Yuk, adik-adik, kita mau berdoa, kita mau percaya. Bagi adik-adik yang baru pertama kali ibadah, atau yang masih ragu-ragu, kita mau datang sama Tuhan, kita mau berdoa supaya Tuhan yang kuatkan. Yuk adik-adik, kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, ampuni kami kalau kami belum percaya akan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau kami belum taat kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, aku mengundang Engkau
masuk ke dalam hatiku, memimpin hidupku, dan terus menjadi juru selamatku. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, diingat ya, mulai saat ini ada Tuhan Yesus di mana? Di hati adik-adik, ada di hati Kak Ana, ada di hati adik-adik, dan ada di hidup kita. Jadi, adik-adik jangan takut, jangan ragu, jangan khawatir. Adik-adik punya kuasa yang besar karena ada Tuhan Yesus di hati adik-adik. Kita mau bersyukur karena kita memiliki kuasa untuk melawan rasa malas kita, bahkan melawan iblis. Amin. Amin. Tuhan Yesus juga mengendalikan keinginan-keinginan kita ya. Adik-adik, kita percaya kita juga bisa menguasai hidup kita. Kita nggak mau malas-malasan. Kita nggak mau misalkan terlalu lama main gadget, ya kan? Ingat ya, kita boleh lama-lama. Bahkan hal-hal yang lainnya yang dapat merugikan adik-adik. Jangan takut, Tuhan Yesus akan menolong adik-adik dan terus menyertai kita semua ketika kita taat kepadanya. Yuk adik-adik, Kak Ana undang bangkit berdiri, kita mau berdoa, kita mau akhiri firman Tuhan kita hari ini. Mari adik-adik kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami diajarkan untuk taat kepada Tuhan, untuk berserah penuh kepada Tuhan, karena kami percaya ketika kita taat kepadamu, tak ada satupun kuasa yang dapat mengendalikan kita, karena kami percaya kuasa yang di dalam diri kita lebih dari segalanya Tuhan. Jadikan kami anak-anak sekolah minggu-Mu yang taat, yang cinta Tuhan, bahkan yang taat kepada orang tua kami, dan kami mau menuruti firman Tuhan, kami mau komit padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarkan Engkau yang bekerja memberkati anak-anak-Mu di tempat ini. Mari adik-adik kita mau angkat tangan kita mau terima berkat dari Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus memberkati engkau, memberkati sekolahmu, memberkati keluargamu, bahkan memberkati kesehatanmu dan masa depanmu. Diberkatilah engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita katakan amin. Terima kasih adik-adik semuanya, luar biasa. Jadi taat, jangan takut akan segala halnya karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya, Tuhan memberkati. Shalom. Yuk bareng-bareng kita hafalin ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita ulang sekali lagi ya teman-teman. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jangan lupa dihafalin ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Ripka dan adikku Richard. Hari ini kita mau berkreativitas, yaitu membuat boneka dari handuk. Kenapa sih Kak? Ini Kakak ajak aku dan teman-teman membuat boneka. Sama seperti firman Tuhan hari ini, kita mempergunakan waktu kita sebaik mungkin agar tidak tergoda dengan hal yang sia-sia. Yuk langsung kita siapkan alat dan bahannya. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah handuk, karet, dan pita benang. Nah, sudah siap semua nih alat dan bahannya. Yuk kita mulai membuat bonekanya. Langkah pertama yang kita gunakan, kita gulung kedua sisinya sama panjang. Setelah digulung, kita putar bagian atasnya untuk membuat kaki dan tangan bonekanya. Lalu kita lipat ke bagian depan untuk membuat kepala, lalu diikat.
kita ikat kedua bagian sisi kepalanya untuk membuat telinga. Setelah sudah berbentuk boneka, teman-teman bisa menambahkan aksesoris agar boneka terlihat lebih menarik seperti pita atau manik-manik lainnya. Nah, sudah jadi bonekanya. Keren kan? Selamat mencoba teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua. Siapa nih yang tadi udah ikut sekolah minggu dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh? Nah, sekarang kita mau mulai kuis. Pasti pada nggak sabaran kan? Tapi sebelum kuis dimulai, jangan lupa ya untuk nulis nama adik-adik dan wilayah adik-adik. Sudah siap? Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Yang pertama, berapa kali Tuhan Yesus dicobai iblis di padang gurun? A. 3 kali, B. 5 kali, atau C. 7 kali? Adik-adik cuma punya waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah habis ya waktunya. Jawaban yang benar adalah A. 3 kali. Yeay. Nah, sekarang kita lihat yuk berapa poin yang adik-adik dapatkan. Kita putar. Stop. Yeay. Adik-adik semua dapat 100 poin. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apa salah satu contoh pencobaan yang iblis lakukan kepada Tuhan Yesus? A. Mengubah air menjadi anggur, B. Membelah lautan, atau C. Mengubah batu menjadi roti. Adik-adik cuma punya waktu 5 detik nih. Kita hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya sudah habis ya. Dan jawaban yang benar adalah C. Mengubah batu menjadi roti. Yuk sama-sama kita lihat berapa poin yang adik-adik dapatkan. Kita putar. Stop. Kita lihat ya adik-adik ya. 150 poin. Yeay. Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir atau pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga adalah berapa lama Tuhan Yesus berpuasa? Yang tadi dengar firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh pasti bisa jawab. A. 15 hari 15 malam, B. 30 hari 30 malam, atau C. 40 hari 40 malam. Adik-adik cuma punya waktu 5 detik ya. Kita hitung mundur yuk. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya sudah habis ya adik-adik. Jawaban yang benar adalah C. 40 hari 40 malam. Yeay. Nah, kita lihat yuk berapa poin yang adik-adik dapetin. Kita putar. Stop. Kita lihat adik-adik dapat berapa poin. 200 poin. Yeay.
adik-adik, kuis kita minggu ini sudah selesai ya. Sampai jumpa di kuis minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.